Adapun yang bertindak selaku khatib dan imam pada salat Jumat kita kali ini yaitu akhinal kiram al-Ustadz Bahraini As'ad, Bilal oleh Bapak Haji Farid Nasrullah, dan doa oleh Al-Muallim Kiai Haji Fathul Bari Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'dih. Fakhassa ba'dahu as-suhuri wal ayyami wal layali bimazaya. Wa fadaila yu'azzamu fiha al-ajr wal hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil khudatil anam fi anha'il bilad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha bi fi'li ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku rukun khutbah di mana sang khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah umumnya, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Takwa dalam arti kita senantiasa istiqomah menjalankan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita bersabar untuk menjauhi segala larangannya. Takwa sebagai tanda bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-nikmatnya. Zat yang maha mengatur segala urusan kita. Zat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada baginda Rasul sebagai suri tauladan kita, panutan kita, Nabiullah akhir zaman, di mana beliau memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang memiliki kedudukan, hidupnya mewah, hartanya berlimpah, namun dia ahli neraka. Kemudian orang itu dimasukkan, dicelupkan ke dalam neraka dengan satu kali celupan. Lalu orang itu dikeluarkan, ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya? Orang itu menjawab, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya. Rupanya dia lupa kenikmatan selama di dunia dengan satu kali celupan di neraka yang membuat dirinya tersiksa. Lalu kemudian Allah mendatangkan seseorang yang paling miskin, yang paling miskin hidupnya di dunia, diremehkan di dunia, tidak dianggap oleh manusia, namun Allah menakdirkan dia sebagai ahli surga. Kemudian Allah memasukkan dirinya ke dalam surga sebentar, tidak lama, hanya melihat memandang pemandangan surga, menikmati suasana surga, lalu dikeluarkan dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan penderitaan sebelumnya di dunia? Lalu orang itu menjawab, tidak ya Allah, sekalipun sedetik pun dan sedikit pun aku tidak pernah merasakan penderitaan sebelumnya. Rupanya ternyata kenikmatan surga membuat dirinya lupa
tentang penderitaan di dunia sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini merupakan landasan bagi kita semua sebagai manusia. Tidak memiliki angan-angan yang panjang di dunia, karena dunia adalah sementara, di mana nanti pada akhirnya segala kenikmatan dan penderitaan pasti akan dilupakan, tergantung bagaimana pada akhirnya. Di mana mereka yang menikmati keindahan surga akan melupakan penderitaan selama di dunia. Begitupun mereka yang merasakan penderitaan di neraka akan melupakan kenikmatan di dunia. Sebab dunia dengan gemerlap keindahannya tak bosan menampakkan dirinya untuk menggoda, agar dijadikan ambisi dan cita-cita yang dapat membuai dan melalaikan kita berpaling dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Dunia selalu ingin diutamakan, yang keindahannya adalah fata morgana serta kenikmatannya bersifat sementara. Apalagi dalam waktu dekat, dunia dengan pergantian tahunnya lagi-lagi akan segera menampakkan kesombongannya, bersorak dengan angkuhnya, gemerlap kemeriahannya yang dapat menjadikan kita ikut serta terjebak di dalamnya. Dan untuk kita bagi orang yang beriman, tidak sepantasnya menganggap dunia ini sebagai pentas di mana kita termasuk pesertanya, apalagi menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi, bukan tempat meninggal yang pasti. Namun seyogyanya ia menganggap hidup di dunia ini seperti musafir yang sedang menyiapkan bekal bepergian menempuh perjalanan yang teramat panjang, karena dunia dia anggap hanyalah tempat untuk meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda di hadapan Ibnu Umar seraya memegang pundaknya dan bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai seorang asing atau seorang musafir. Wa'uddan nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur atau pasti akan mati. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan pesan di hadapan Ibnu Umar, setidaknya ada 5 kategori sikap seorang mukmin agar dapat menjadikan dunia ini bukan negeri domisili dan tempat abadi. Di antaranya yang pertama, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing. Hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Hatinya tetap tergantung dengan tanah airnya, tempat ia akan kembali kepadanya. Ia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu surga, di mana Nabiullah Adam dan Siti Hawa pertama kali bermukim di sana. Yang kedua, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia seperti abirun sabilin, musafir yang tidak pernah mukim di suatu tempat, namun tetap berjalan melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya terhenti di tempat tujuan, yaitu kematian. Dan yang ketiga, orang mukmin yang cerdas selalu ingat kematian. Wa'uddan nafsaka min ahlil kubur, dia mempersiapkan termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur atau pasti akan mati. Kematian adalah akhir yang pasti akan dialami oleh seluruh makhluk. Kematian adalah pemisah antara kehidupan dunia dan alam barzah. Jika seorang di dalam hatinya sering mengingat kematian dan bersemangat dalam urusan akhirat, maka dia akan masuk ke dalam orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan amalan soleh. Sebaliknya, jika hati seorang lalai dari mengingat kematian dan lupa kalau dirinya pasti akan meninggalkan dunia, maka dia akan menjadi keras hatinya dan malas melakukan ketaatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullun nafsin dha'iqatul maut," setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Janganlah kita terbuai dengan gemerlap keindahan hidup tipu daya dunia, apalagi hanya sibuk menumpuk-numpuk harta tapi enggan membantu sesama. Tentu sangat rugilah kita jika tangan hampa tak ada bekal takwa di saat kematian sudah menjemput kita. Lalu yang keempat, bersegeralah melakukan kebaikan. Jangan sekali-kali menunda amal soleh yang dapat kita lakukan hari ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an, "Iza ansaita fala tantaziris sabaha, wa iza asbahta fala tantazilil masaa." Wasiat Ibnu Umar dalam athar ini berisi tentang pendeknya angan-angan. Jika seorang berada di sore hari, maka tidak perlu menunggu pagi hari. Jika ia berada di pagi hari, maka tidak perlu menunggu sore hari.
karena ia membayangkan ajal kematian akan selalu menjemput tanpa harus menunggunya. Maka daripada itu, jika seorang mampu melakukan ketaatan atau amal kebaikan, maka hendaklah ia bersegera melakukannya, jangan ditunda atau diakhirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menerangkan sifat orang-orang mukmin, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Lalu terakhir yang kelima, orang mukmin wajib memanfaatkan sebaik mungkin waktu dan sisa umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indikasi baiknya Islam seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ketahuilah, hari kemarin telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok mungkin bisa jadi kita tak akan pernah menemuinya. Tapi hari ini, itulah yang sebenarnya yang kita miliki saat ini. Maka dari itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh setelah mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla, untuk menggunakan waktu dan kesempatan mumpung masih diberikan kesehatan, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik beribadah secara formal dengan berhubungan langsung antara diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bermuamalah dengan menebar manfaat dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagian ulama mengatakan, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu dengan mengerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan ini, sebelum engkau terhalangi oleh sakit, dan kerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan ini sebelum engkau dipisahkan oleh kematian. Karena umur atau waktu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah, semoga dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan saat ini, Allah mudahkan untuk kita dapat manfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya melakukan ketaatan dalam mencari bekal untuk perjalanan ke negeri akhirat nanti. Allah berikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita terjaga dari tipuan gemerlapnya keindahan dunia dan tidak menjadikan perkara dunia ini menjadi utama dibandingkan perkara akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbalan minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'i bihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulik wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wad'u 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa khzul man khazal al muslimin
وانصر من عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلف والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufukum fa inna tasniyata sufuf min tamami shalah. Luruskan dan rapatkan saf dan barisannya yang kosong diisi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.